Selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy berada di kebunnya Pak Gito yang berada di daerah Kabupaten Tenggamus. Nanti akan saya tanya nih alamat yang jelasnya nih sama beliau. Tapi yang jelas ini berada di Kabupaten Tenggamus. Dan ini adalah usia pohon durian yang sudah 6 tahunan lebih. Kira-kira seperti itu. Mungkin jelasnya nanti kita akan tanya juga sama beliau. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa pohon ini dia khusus pemupukannya melalui organik. Nah, ini hal-hal organik ini yang kita ketahui. Karena ternyata memang ini kan sekarang ini hampir mayoritas semuanya berbuah, Pak. Berbuah dan berbunga. Tetapi kebanyakan orang pencapaian terhadap pohon durian ini adalah bagaimana kita pertama adalah tumbuh, vegetatifnya, kemudian generatifnya berbuah. Tapi orang tidak berpikir bahwa setelah berbuah itu ada satu tahapan lagi adalah pengisian rasa, warna. Nah, ini yang perlu kita tanyakan sama beliau karena menurut informasi dari beliau, durian beliau ini bisa masuk ke Eropa. Memang tidak banyak di sini, mungkin sekitar 70 atau 80 batang, tapi memang sangat luar biasa. Di tahun kemarin itu menurut informasi masuk lab dan hasil lab sangat bagus karena memang tidak terkontaminasi dengan insektisida dan barang-barang lain. Artinya ini sangat betul-betul pupuknya adalah pupuk organik dan itu masuk ke Eropa. Dan tentunya harganya juga sangat luar biasa. Nah kawan-kawan, kita akan coba bahas apa sih pupuk untuk pengisian rasa itu, warna dan aroma. Nah ini yang kita penting. Karena banyak kawan-kawan adalah orientasinya adalah kepada pembuahan saja. Sementara bagaimana rasa dan teksturnya itu jarang diperhitungkan. Padahal pada dasarnya sebesar apapun duriannya, selebat apapun duriannya, kalau anyap nggak ada artinya. Oleh sebab itu ini sangat penting. Oke, ikuti terus Teddy Kurnia TGM. Nih kawan-kawan nih. Nah, ini sangat luar biasa nih. Nah, ini. Dan ini baunya adalah bau insektisida. Artinya memang sebesar inilah yang harus segera diberikan penyemprotan oleh insektisida karena memang mencegah lalat buah. Ya kan? Lalat buah itu adalah biasanya dia hinggap, kemudian bertelur dan telurnya inilah yang biasanya masuk ke dalam hingga ada pembusukan daripada buah-buah itu. Tetapi memang ini dulu Pak, ini mungkin ada dari konten yang lalu saya, ini bunganya banyak bener. Nah kalau sekarang ini saya hitung-hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya adalah sekitar 15 biji. Ya. Nah tapi memang bahwa kalaupun ini buah apa bunganya jadi semua, ini sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dibuahkan. Karena memang pembuahannya dijadikannya itu paling ya sekitar 5 atau 6 biji aja udah termasuk keberatan kira-kira. Dan yang kedua bahwa banyak orang tidak memahami bahwa buah durian itu, satu buah itu minimal di 200 sampai 400 daun untuk pengisiannya. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang bahwa kita pupuk yang kita berikan di sekeliling ini, di sekeliling sini nih, itu akan dialirkan oleh batang, kemudian akan diproses di daun sebelum akhirnya juga ke sini. Nah, oleh sebab itu kalau memang daunnya kurang ini, otomatis bahwa untuk kita mendapatkan rasa yang bagus itu sangat kurang kemungkinannya. Karena memang pemrosesan materi atau pupuk yang kita berikan itu adalah di daun. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, kalaupun memang dulu ini sangat penuh ini bunganya, satu adalah karena panas, yang kedua memang sama yang punya pohon ini tetap dikurangin itu, artinya di pruning, ya. Dan seperti saya katakan ini saya juga nih, nah ini bawa alat pruning juga nih, nah lihat kawan-kawan. Nah ternyata memang ini sangat bagus benar nih, nah saya gini, nah tuh tajam banget, nah ini adalah alat pruning produk Jepang dan ketajamannya ini super tajam, sangat luar biasa dan sangat bagus. Dan ini lihat nih, nah ini penguncinya sangat bagus.
Dan ini pegasnya juga dari aluminium ini baja putih ya. Dan inilah, dan ini penguncinya begini, nah set, nah ini tinggal di gini set, nah terkunci. Nah bagi kawan-kawan yang memang memerlukan, terutama adalah penghobi di kebun, harus memiliki ini, dan silakan hubungin di sini. Nah kembali lagi kepada kita bahwa banyak orang orientasinya punya pohon buah-buahan, yang pertama adalah mungkin tumbuh. Nah, dalam pertumbuhannya itu adalah vegetatifnya, tetapi setelah itu dia orang kebanyakan termasuk saya adalah bagaimana cara pembuahan. Dan kita tahu bahwa pupuk-pupuk pembuahan di samping MKP, KNO3 dan plus boron itu memang betul. Tetapi itu belum sampai ke substansi pengisian rasa. Nah, pengisian rasa itu Bapak-bapak, setelah yang saya ketahui dari beberapa literatur, bahkan saya banyak melihat di konten-konten kawan-kawan yang di Jawa, terutama adalah di Pulau Jawa, termasuk juga yang ada di Sulawesi, di Pak Ai Ketut Kari, itu ternyata khususnya di Jawa, semua pohon-pohon durian di bulan terakhir itu diberikan pemupukan subur kali. Dan ternyata subur kali ini katanya ini untuk membuat rasa manis yang mumpuni, kemudian warna, kemudian tekstur dan aromanya. Artinya memang kita harus memberikan pupuk tambahan. Memang bahwa kalau kita berbicara pupuk, pupuk itu bukan instan. Begitu kita perlu kita pupukin, bukan. Karena model-model ini, yang ini nih, ini dipemupukannya dari awal. Ini diberikan itu bukan berarti mungkin bukan saja sudah berbunga, tapi sebelum berbunga pun ini sudah dipersiapkan oleh Pak Gito untuk agar pada saat nanti berbuah, ini persediaannya di sini. Nah kembali lagi kepada tadi pupuk yang saya ceritain tadi, yaitu pupuk untuk rasa buah. Artinya untuk rasa, kemudian ya rasa mungkin jelas orientasinya adalah ke manis, kemudian teksturnya apakah mungkin becek, apa bagaimana, apa empuk, apa liket, atau ya kira-kira seperti itu. Atau juga bahwa yang terakhir adalah keluar aroma dan warna yang baik. Nah untuk itu banyak yang berhasil di Pulau Jawa, bahkan sudah masuk ke pasaran dunia, itu adalah diberikan pupuknya adalah pupuk subur kali. Nah ternyata memang ini di saya aja di Lampung nih, saya mencari pupuk itu sangat sulit. Saya beberapa toko pertanian saya hubungi sangat sulit. Nah oleh sebab itu saya mencoba mencari solusinya. Apa sih yang terkandung di dalam subur kali ini? Nah ternyata subur kali itu mengandungnya adalah 3 unsur. Yang satu MgO atau magnesium, kemudian K2O atau kalium, yang ketiga adalah sulfur. Nah ini tiga unsur ini. Nah ternyata memang setelah saya selidiki, unsur-unsur 3 ini yang harus kita berikan pada saat buah menjelang dipetik. Katakanlah kalau ini berbuah mungkin 3-4 bulan lah ya, dari mulai seperti ini mungkin 3 bulan lagi. Nah ya, 3 bulan atau 2 bulan lagi, nanti setelah buahnya udah agak besar-besar, baru kita berikan pupuk itu. Yaitu adalah pupuk yang seperti saya katakan tadi, MgO, kemudian K2O, kemudian sulfur. Nah, kalau seandainya di tempat bapak-bapak nggak ada pupuk ini, nah saya sarankan bahwa ternyata 3 jenis unsur ini itu berada di, memang tidak ada yang satu paket, kecuali ada di subur kali. Saya syukur-syukur mungkin ada di tempat Bapak ada subur kali. Tapi kalau bagi yang nggak ada, saya akan menceritakan bahwa subur kali itu unsurnya adalah 3. Yang pertama MgO, kemudian K2O, kemudian sulfur. Nah ini 3 ini saya dapatkan. Yang pertama adalah dari MKP. MKP itu mengandung magnesium sulfat juga, MgO, kemudian ada beberapa jenis, tetapi memang di situ tidak ada sulfurnya. Nah ternyata sulfurnya ada di magnesium sulfat. Nah jadi 2 jenis ini bisa dikombinasikan menjadi pupuk perasa buah. Artinya yang pertama adalah MKP. Saya sebutin aja nanti bapak-bapak dan kawan-kawan, dilihat aja unsur yang ada di situ, apakah ada MgO-nya atau ada kaliumnya. Memang dari MKP itu kaliumnya sangat kecil gitu loh. Tetapi kalau yang dari magnesium sulfat itu MgO-nya tinggi.
dari situ. Nah, itulah kita padukan di dua jenis itu akan mumpuni untuk perasa buah. Nah, mungkin itu saja Bapak-bapak, mungkin nanti di lain kesempatan saya akan menjabarkan lagi kandungan apa aja yang ada selain di pupuk N-organik. Karena memang ternyata kalium itu terdapat juga dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang ada yang kita bisa proses. Nah, oleh sebab itu mungkin nanti silahkan ikutin konten saya bagi mereka yang memang tidak mendapatkan ini atau memang seperti Pak Gito ingin orientasinya adalah ke pupuknya adalah pupuk organik. Nah, kalau pupuk organik itu tinggalkan itu MKP sama magnesium sulfat. Karena kita memang harus bikin betul-betul dari tumbuhan. Nah, untuk yang ini saya akan ceritakan di lain kesempatan. Terima kasih kawan-kawan telah mengikuti TD Guna TGM. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan saya mau mengajarin bapak-bapak, jauh daripada mau memberikan petuah yang kurang baik, tetapi mudah-mudahan ini adalah sebuah dokumentasi untuk saya, juga informasi yang telah saya dapatkan untuk saya aplikasikan di kebun saya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita. Kalau tidak hari ini, mau kapan lagi? Mari kita Indonesia suburkan dengan tanaman-tanaman buah-buahan, khususnya adalah tanaman durian. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus.